ya, ternyata nih orang tua cowok yang udah bisa oke nih nikah tapi nggak bisa fully menerima cewek itu. Oh, kayak ya udah nggak apa-apa, cuman kayak agak masih Hi everyone, it's me Feren. And it's me Jessica. Welcome back ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your pacaran beda agama era, this is the right channel for you. So, one of you kemarin request ke kita berdua untuk bahas topik, sebenarnya menurut aku topik yang berat tapi juga common untuk, maksudnya bukan common sih, kayak banyak orang-orang yang juga mempertanyakan gitu. So, the topic is mengenai pacaran beda agama. Apakah perlu dipertahankan atau perlu aku let go? Dramatic music. Deng deng deng. Oke, sebelum kita bahas ke situ, kita pengen coba sama-sama tanya dulu ya. Apakah Jessica pernah sebelumnya pacaran beda agama? Pernah, tapi Pernah. tapi Aku baru tahu loh, masalahnya guys. Kita nggak pernah ngomongin kayak gini soalnya. pernah, tapi masalahnya gue lumayan religious, tapi dianya nggak seberapa religious. Jadi emang dari religion side aspeknya kita berdua udah kayak nggak pernah kayak terlalu dibicarain sampai gimana gitu loh, ngerti nggak sih? Misalnya gue kayak ke tempat ibadah, gue nggak pernah tipe yang kayak maksa yang kayak oh lu harus ikut juga gitu, enggak. Jadi kayak it just kayak something yang kita selalu sweep under the rug, yang kayak itu nanti aja deh bahas ya gitu kan. Sampai sekarang sih gue belum pernah pacaran yang beda agama dan dua-duanya full on agamis, ngerti nggak sih? Kalau Cici sendiri? Aku kayak kamu tapi aku kebalikannya. Oh, oke, paham. Tapi sama, kita juga nggak pernah membahas yang Iya kan? ini mau gimana. Tapi Iya kan? kalau di aku, bukan itu sih alasan dari hubungannya berakhir. Oh, oke. Aku juga bukan alasan agama. Cuman gue punya banyak experience dari teman-teman gue yang berakhir gara-gara beda agama. Pure gara-gara beda agama. Ya nggak pure sih, obviously kalau orang menyelesaikan hubungan pasti banyak aspek kan ya. Cuman gue ada 2 temen yang bener-bener duanya gara-gara agama. Yang satu gue nggak seberapa jelas sih itu kenapa. Cuman yang satunya tuh bener-bener dua-duanya, satunya very very agamis, satunya very very religious, satunya tuh kayak normal aja, maksudnya nggak sampai terlalu gimana, dan dua-duanya beda agama. Si cowok mencoba untuk mempelajari agamanya si cewek. Tapi si cewek merasa kamu tuh belajar cuman biar bisa sama gua, bukan biar lu bisa deket sama Not for yourself. Ngerti gak sih? Kayak agama gua, ngerti gak sih? Ceweknya ngerasa kayaknya lu kayak gak cocok gitu loh, kayak aspek agamanya. Dan ceweknya juga merasa dia ke depannya dia gak mau sampai You pindah atau you iya, dia gak mau itu karena gua gitu. Bener-bener dia gak mau dapet beban of like ini cowok pindah agama bener-bener cuma gara-gara gua gitu. Jadi makanya mereka end. Tapi teman kamu punya relationship endnya tuh karena memang ada perdebatan dan pertikaian yang karena beda kepercayaan yang membuat itu terjadi. Apakah sebenarnya masalah itu tuh di luar agama tapi akhirnya disambung-sambungin ya karena kita beda agama, jadi kita putus dari situ gitu loh. Karena kalau salah satu orang yang aku kenal dan baru putus, yang kedua sebenarnya mereka emang ada konflik. Aku ngelihatnya ya, mereka ada konflik-konflik ya seperti orang pacaran pada normalnya. Tapi karena mereka udah tahu ada perbedaan itu, akhirnya mereka selalu menjadikan itu sebagai yes, tuh kan ini tuh karena kita beda agama, jadinya kamu maunya kayak gini, aku maunya gini. Padahal itu gak ada hubungannya gitu. Paham. Kayaknya untuk beda belief atau nggak beda kayak oh menurut gue ini bener, menurut gue ini nggak bener, itu gue kurang tahu. Cuman gue ada teman lain yang gue pernah tahu juga yang dia juga beda agama. Tapi dia nggak putus karena beda agama. Cuman gue taunya yang kayak misalnya ceweknya mikir kayak oh menurut gue A tuh nggak apa-apa gitu loh, tapi menurut cowoknya kayak hah A tuh gak bener sama sekali loh. Kayak menurut gue kayak itu bukan sesuatu yang harus lu lakuin gitu loh. Ngerti gak sih? Stuff yang kayak gitu memang gak ada sangkut pautnya sama agama sampai gimana. Cuman itu sesuatu kepercayaan yang gara-gara lu agama itu. Ketika ada yang mempertanyakan ini, berarti kan sudah ada
orang-orang yang akhirnya sudah di tengah-tengah hubungan itu, tapi mereka tahu ada perbedaan kepercayaan, ya kan? Nah, menurut kamu apa sih kemungkinan konsekuensi apa dalam hubungan yang bisa terjadi kalau misalnya pacaran beda agama? Kayaknya mungkin pertama hal yang sangat-sangat obvious banget ya, yang kayak beda kepercayaan yang bersangkut paut dengan karena kamu di agama tersebut. Ngerti nggak sih? Misalnya, nggak ngerti, oke. Misalnya gini, di agama A, ini nggak ada ngomong tentang agama spesifik ya, ini kayak cuman contoh aja. Misalnya di agama A, kalian tuh ngomongin jelek tentang orang lain nggak boleh. Kalau misalnya di agama B, hal kayak gitu tuh misalnya nggak apa-apa, atau nggak kayak tertoleransi gitu lah, misalnya gitu kan. Nah, misalnya kedua pasangan ini tuh punya agama A dan agama B. Nah, misalnya agama A tuh kayak, ya menurut gue ini nggak apa-apa. Nah, menurut B yang kayak, loh ini menurut gue nggak boleh, kayak ini nggak boleh dilakuin gitu kan. Mungkin mereka nggak sadar kalau misalnya itu gara-gara agama. Tapi kan kalau lu udah dibesarkan dengan satu agama, kayak lu pasti otomatis kan kepercayaan lu kan gara-gara di based on like itu agama tersebut gitu kan. Itu mungkin hal yang lebih obvious ya. Tapi kayaknya untuk orang-orang yang gue pernah lihat soal yang beda agama, salah satu nggak sih, dua konsekuensi yang paling jelas-jelas itu satu, mereka nanti nikahnya gimana? Lebih yang kayak, iya kan? Itu selalu yang kayak, oh, apakah satu mau pindah atau ya udah kita nikah beda agama aja, yang kayak ya udah tapi nggak boleh apa-apa nggak sih gitu, di ngerti nggak Indonesia? sih? Kayak ada beberapa agama yang boleh, yang gue tahu. Yang kedua, menurut gue itu kalian mau membesarkan anak kalian dengan kepercayaan yang mana? Itu sih menurut gue dua hal yang kalau misalnya gue liat teman gue yang beda agama, kalau misalnya dia cerita, itu selalu dua hal yang mereka ngomongin. Karena pasti dong, nggak mungkin kalau lu dua agama yang berbeda, terus lu mau ajarin anak lu yang masih kecil dua agama yang berbeda. Ngerti nggak sih? Kan pasti dia bingung kan? Kayak satu agama aja bingung, ABCD-nya gimana, apalagi dua agama. Itu sih mungkin konsekuensi yang kayak lumayan gede kalau misalnya kalian pacaran beda agama. Terus mungkin ketiga konsekuensinya orang tua ya. Itu sih. Orang tua kan gak gampang setuju kan. Yes, benar-benar. Kebanyakan orang tua yang lebih agamis mungkin. Kalau Cici? Aku mungkin nggak bisa kasih contoh yang spesifik, tapi aku tuh lebih Nggak apa-apa. kayak ngerasa mungkin akan banyak toleransi yang harus kamu, apa sih kalau toleransi dikeluarkan, bukan apa sih? Lebih banyak compromise. Yes, benar. Kamu harus lebih banyak toleransi pasangan kamu, harus lebih kuat lagi komunikasinya, harus lebih Benar. pengertian, understanding juga. Itu sih, Benar. karena kan kepercayaannya orang beda. Dia ada percaya menurut dia ini benar, tapi bisa jadi menurut kamu ini salah. Nah, ketika di situ kan pasti harus ada satu orang yang kayak, nggak mungkin dong ya punya gue doang yang benar atau punya gue doang yang benar ya. Dua-duanya harus gimana caranya saling mengkompromi dan benar kayak kata tadi JA gitu. Mungkin yang paling commonnya itu adalah biasanya tuh titik garis finishnya pacaran beda agama tuh nikah. Iya. Kayak terus gimana? Mau nikah tetap beda agama atau misalnya mau kamu yang pindah agamaku, aku pindah agama kamu, apa gimana gitu kan? Nah, aku mau sekalian nanya nih, bagaimana pendapat kamu mendengar ketika mau nikah, ketika mereka pacarannya beda agama, salah satu harus pindah ke salah satu agama lain. Ngerti kan maksud aku? Menurut kamu gimana? Cici nanya opini. Oh. Iya, benar-benar. Kayaknya tergantung orangnya nggak sih? Kayak misalnya gini, misalnya gua agama A, terus misalnya cowok gua nggak terlalu agamis. Terus misalnya emang untuk nikah dia harus pindah ke agama gua. Kayaknya menurut gue tuh nggak apa-apa, karena dia juga kayak misalnya kita berdua emang nggak terlalu agamis, cuman kayak gue misalnya KTP apa gitu, ngerti nggak sih? Nah, menurut gue tuh nggak apa-apa. Cuman yang gue agak kayak kok bisa ya orang kayak gini tuh kalau misalnya mereka berdua bener-bener agamis dua-duanya, dan dua-duanya mungkin kepercayaannya agak beda. Terus kalau satu harus pindah ke agama yang satu sama lain, ngerti nggak sih? Itu pasti kan satu pasti banyak yang ngalah. Terus satu tuh harus bener-bener dia mikirin apakah dia bener-bener pindah agama karena dia mau mendekatkan diri dia dengan Tuhannya pasangan dia, atau dia bener-bener pindah agama bener-bener cuman gara-gara pasangan dia. Itu dua hal yang berbeda. Dan menurut aku, kalau kamu pindah agama hanya karena supaya kamu bisa menikah sama pasangan kamu, menurut aku itu bukan hal yang benar. Tapi kalau misalnya kamu pindah agama
karena memang dari diri kamu sendiri mau mendekatkan diri kamu ke Tuhan, itu baru it's okay gitu. Kayaknya kita lebih ngomongin tentang orang yang lebih ke agamis ya, lebih yang kayak sangat memfaktorkan agama ke kehidupan dan hubungan mereka. Kalau misalnya orang yang nggak terlalu agamis atau nggak terlalu punya kepercayaan, kayak ya udah kayak ya mereka mau do whatever kan, kayak terserah gitu kan. Cuman kita kayak di topik ini kita lebih ngomongin tentang orang yang benar-benar pedulilah tentang agama mereka gitu. Jadi menjawab requestannya, apakah pacaran beda agama mending dipertahankan atau di let go? Gua di sini nggak bakal menjawab apa yang mungkin kalian mau dengar, yang kayak oh kalian suruh aja pasangan kalian ganti agama ke kalian gitu, kalian suruh aja pasangan kalian lebih effort lagi untuk mempelajari agama kalian gitu. Gue nggak bakal ngomong kayak gitu karena gue juga nggak mungkin nyuruh pasangan gue untuk pindah agama gara-gara gue. Kalian balik lagi ke standar kalian sendiri. Kalian di kehidupan kalian dan di hubungan kalian tuh mau kayak gimana. Misalnya ya, gue tipe orang yang gue mau membesarkan anak-anak gue nanti di satu agama ini misalnya. Jadi kalau misalnya gue dapat pasangan atau nggak gue dideketin sama orang yang beda dari agama gue yang ini, gue udah pasti harus mundur. Meskipun orang ini perfect, mau orang ini baik, pekerja keras, apa ini itu, gue harus mundur karena gue tahu hal-hal kayak gitu bakal menjadi faktor di nanti harinya. Kalau misalnya itu satu hal yang kita nggak bisa ubah gitu loh. Itu hal pertama yang kalian sebelum pacaran beda agama yang kalian harus benar-benar sebenarnya orang ini gimana sih, atau enggak kayak apakah orang ini memenuhi standar gua. Kayak kalian harus punya standar yang benar-benar yang kayak sedetail mungkin kalian mau tuh, kayak kalian tuh mau pasangan kalian di kedepannya kayak gimana gitu. Dan kalau misalnya itu kan untuk orang-orang yang kayak belum pacaran, misalnya kalian emang udah pacaran terlanjur gitu lah, terlanjur pacaran, udah cocok setengah mati, udah kayak aduh gimana nih, faktor cuma agama doang, balik lagi ke standar kalian lagi. Kalian ingat lagi misalkan udah cocok gitu ya 2 tahun misalnya, udah pacaran beda agama, cocok banget 2 tahun, tapi balik lagi ke standar kalian. Kalau misalnya kalian gak apa-apa dengan kedepannya lanjut bakal kayak gini terus, kayak dengan dua-dua kalian ke tempat ibadah berbeda, dua-dua kalian dengan kepercayaan yang berbeda, dua-dua kalian punya kayak tradisi-tradisi yang berbeda, Hari gitu raya kan. beda-beda. Kalau kalian nggak apa-apa dengan hal kayak gitu dan kalian bisa toleransi, nah kayak Cifer tadi ngomong banyak toleransi kan. Kalau kalian bisa toleransi, ya kan kehidupan kalian ya lanjut aja. Cuman kalau misalnya kalian udah tahu kalian tuh nggak mau hidup yang kayak gini, kalian tuh nggak mau hidup dimana kalian harus mentoleransi 1-2 hal ini, kalian lebih pengen ngerayain semua bersama, kalian pengen punya kepercayaan yang sama. Kalau kayak gitu, kata gue sih always choose yourself despite anything. I know kalian Setuju. cinta banget sama ini orang mungkin, tapi kalau pada akhirnya dia nggak memenuhi standar kalian, which is kayak mempunyai kepercayaan yang sama, punya perayaan-perayaan yang sama, ya jangan dong. Kalian jangan memaksakan diri untuk pacaran sama orang tersebut cuman gara-gara sayang. Karena gue selalu ngomong, sayang tuh gak cukup untuk sustain satu hubungan gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya kalian nanya lagi, Kak gimana sih? Kayak enaknya gue pertahanin apa enggak? Balik lagi ya, does he fit your standards? Does she fit your standards? If it's 100% cocok sama standar kalian, ya silakan aja. Tapi kalau misalnya ada 1-2 faktor ya berarti enggak kan? Ya udah. Kalau menurut aku ya, ketika ini aku posisi ngomongin kalau misalnya Belum pacaran. terjun, Oke. ya sebelum pacaran. Ketika kamu ditanya kriteria kamu cowok apa aja, jangan Ya, cuma kayak benar. ganteng, baik, bisa kerja. Tapi ya kamu juga harus bisa. Kalau aku sendiri, aku tuh sedetail itu sampai aku yang kayak kalau misalnya aku mau antar anak aku sekolah, aku maunya suami aku juga gue antar juga aku sedetail sekolah, at itu least. kok. Misalnya kayak gitu. Aku gue tipe juga, yang sampai gue juga. sedetail itu, yang kayak setiap my children punya first day of school, Antar, gue berdua harus benar. antar dia ke sekolah. Jadi even the smallest thing yang kayak gitu, Ya, harus kamu tulis. tuh harus bisa ngelis. Sampai yang kayak kalau misalnya ada hari raya ini, contoh ya, kita kan pasti di setiap agama apapun itu ada Tertentu. tradisi-tradisi atau misalnya kayak hari raya tertentu yang kayak yang kamu rayakan mungkin sudah dari masa kecil, itu suatu kenangan buat kamu gitu kan.
Nah, kamu juga harus bisa punya standar yang kayak tadi JA sendiri. Ketika kamu nanti di masa depan, apakah kamu mau punya keperbedaan itu atau kamu bisa kompromis itu gak? Kalau misalnya kamu gak Iya, apa-apa, silakan. gak ada, it's okay, itu standar kamu. Berarti semuanya Benar. ketik, jalankan. Tapi ketika salah satu dari tik kamu gak ketik, Iya. ya berarti itu gak cocok gitu. Walaupun itu alasannya hanya agama atau cuman apa perbedaan kepercayaan, itu tetap aja itu nggak cocok. Kalau tadi itu kan opini pribadi aku. Kalau menurut aku ya kamu harus sesuaikan dengan standar kamu. Nah tapi balik lagi, ini aku kemarin I saw something online, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan atau kayak masukan aja. Ini aku bakal ceritain lumayan panjang. Dongeng dulu ya guys. Dongeng. Dulu. Let's go. Oke, jadi saya jatuh cinta dengan seorang pria, tetapi saya tidak bisa bersamanya karena alasan agama. Haruskah aku meninggalkan agamaku atau dia? Jadi ceritanya itu orang ini bertanya ke psikolog. Oke. Ya kan? Dan turns out ternyata si psikolog ini menjawab dengan sebuah cerita. Oh, oke. Dan ini jawaban dari si psikolog. Saya tidak akan meminta Anda untuk meninggalkan agama Anda atau dia, melainkan saya akan memberikan Anda sebuah contoh tentang pasangan hidup yang hanya berdiri sendiri selama ini. Berdiri sendiri tuh kayak nggak ada orang yang kayak ada di sisinya gitu loh. Oh, oke. No one supporting his or her choices gitu. Seorang lelaki beragama Hindu dan seorang perempuan beragama Sikh. Dulunya tinggal di wilayah yang sama. Mereka bertemu, menjadi teman, dan kemudian jatuh cinta satu sama lain. Tetapi ketika tiba waktunya untuk menikah, mereka menyadari bahwa mereka berbeda agama. Perlu diingat, jika perbedaan kasta kalau di wilayah mereka itu pernikahan masih mungkin berhasil. Namun perbedaan agama adalah masalah yang jauh lebih besar di India. Ini ceritanya case-nya di India. Oke. Mereka mencoba meyakinkan orang tua mereka, tetapi semuanya menolak. Bahkan saudara-saudara pun tidak ada satupun yang mendukung. Mereka berjuang, tetapi tidak pernah berhenti dan gak peduli seberapa buruk keadaannya. Seringkali teman dari pihak mempelai pria mendatangi tempat mempelai wanita untuk meyakinkan orang tuanya dan sebaliknya. Perjuangan itu berlangsung dari hari ke minggu, minggu ke bulan, dan akhirnya bulan ke tahun, namun pasangan itu tidak berhenti untuk mencoba. Mereka menolak menikah dengan orang lain walaupun kayak udah di-shipin gitu loh, orang tuanya udah comblangin gitu. Jodohin. Tetap mereka jodohin, tapi mereka tetap menolak karena ya udah bener-bener secinta itu sama pasangan itu, walaupun situasinya sulit gitu kan. Sampai pokoknya adik perempuan dari salah satu mempelainya tuh udah married, padahal dia yang anak pertama gitu kan. Nah mereka menghadapi kesulitan selama beberapa tahun sampai akhirnya orang tua mempelai wanita ini tuh kasih, yaudah deh gue terima suami lo, akhirnya boleh menikah. Tapi nggak sampai situ karena problemnya itu malah jadi makin banyak. Dan Kenapa? lebih banyak cobaan lagi karena ya ternyata nih orang tua cowok yang udah bisa oke nih nikah tapi nggak bisa fully menerima cewek itu. Oh, kayak ya udah nggak apa-apa, cuman kayak agak masih Oh, kasihan. Terus kesulitan terus menghantui mereka, bahkan setelah mereka menikah pun nih, pengantin wanita tuh tidak diterima 100% oleh keluarganya. Dan alasan mengapa mereka tidak putus atau tetap saling mencintai itu karena mereka yakin yang kayak tadi itu adalah aku nggak apa-apa dengan itu standar hidupku gitu. Ngerti gak sih? Ya kan? Nah, akhirnya sudah 24 tahun berlalu dan ikatan mereka tuh masih utuh sampai sekarang. Bahkan kadang-kadang mereka saling tersenyum dan sama-sama kayak reminiscing the good old and nggak tahu old good or bad days gitu. Dan mereka masih sering lihat-lihat foto-foto mereka waktu dulu gitu loh. Dan akhirnya mereka merasa kayak cinta sejati itu memang ada. Nah, terakhir pasangan yang saya bicarakan adalah orang tua saya. Aku kaget Merinding. banget. Merinding. Intinya, kalaupun itu adalah emang sesuatu yang bisa kalian terima di dalam hidup kalian, ya kan? Kalian sama-sama terima nih. Ada perbedaan itu kalian tetap mau hadapin. Cinta beda agama pun tetap masih bisa gitu loh. Kalau berdasarkan cerita ini. Gitu. Aku waktu baca aku kaget banget kenapa orang ini bisa pas banget nanya ke orang ini yang orang tuanya tuh kayak gitu. Iya, gila banget sih. Aku tuh cuma pikir pertama waktu baca ceritanya, ya udah ini dia cerita dari mana aja memang cerita. Ternyata plot orang twist tua itu orang dia. tuanya. Gila, plot twist banget sih. Tapi kan back again kan, kalau misalnya kita lihat
cerita tuh baik-baik ya. Kan itu kan balik ke standar mereka masing-masing lagi kan. Yes, Kayak yang tadi gue bilang. betul. Yang kayak kalau misalnya emang di hidup kalian tuh kayak standar kalian yang kalian mau kayak gitu, ya nggak apa-apa. It's possible gitu loh. Cinta beda agama itu possible. Tapi balik lagi kalau misalnya kalian emang standar hidup kalian nggak kayak gitu, tapi kalian malah maksain. Nah, itulah dimana pertanyaan-pertanyaan kayak ini harus dipertahankan nggak ya, let go. Padahal sebenarnya kalau misalnya emang kalian dari awal standarnya kayak gitu, I don't think Kalian nggak akan mempertanyakan. nggak akan mempertanyakan sama sekali. Itu bukan hal yang kalian pasti kayak oh enaknya gue putusin nggak ya gitu lah, ngerti nggak sih? Bener. Karena kayak cewek ini pun udah bisa menerima kalau dia nggak diterima fully sama keluarga. It's okay karena dia bilang yang penting aku mau seumur hidup aku sama kamu. Iya kan? Itu aja. Karena gitu. standar cewek ini di hidup dia nggak apa-apa asal dia sama cowok ini, ngerti nggak sih? Nah kalau misalnya di hidup kalian yang lagi struggling beda agama dan kalian nggak tahu pertahanin apa enggak, terus kalian masih mempertanyakan ini cowok harus gua perjuangkan nggak ya, atau nggak ini cewek harus gua perjuangkan apa nggak ya? Balik lagi kalian reflection, interogasi diri sendiri. Kayak ini cocok nggak sama kehidupan kalian sekarang dan kehidupan Introspeksi. oh ya introspeksi. Interogasi. Iya introspeksi. Monolog dong kak. Introspeksi diri kalian sendiri. Terus kalian lihat lagi, ini hal yang kalian mau di kehidupan kalian yang sekarang dan ke depannya apa enggak? Kalau misalnya enggak, ya berarti nggak harus diperjuangkan dong. Kalau misalnya iya, perjuangin aja, nggak apa-apa. Betul. Itu sih jawaban kita. Kalau misalnya one of you yang lagi nonton, kalian punya experience yang sama, kalian punya sesuatu yang pengen kalian ceritain, mungkin itu dari lesson learn kalian, dari hubungan kalian sebelumnya. Kita pengen banget sih mendengar, bukan hanya kita, mungkin teman-teman yang lain yang nonton juga butuh support atau cerita yang mungkin bisa menggerakkan hati mereka gitu kan. Boleh banget, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa di like, subscribe yang terpenting, dan turn on the notification bell supaya kalian tahu setiap kita upload nih video. Kita tuh tipe podcast yang kita nggak bakal support satu sisi atau nggak support like a specific side. Jadi kalau misalnya emang kalian mau cerita, kita bakal jawab unbiased. Jadi kalau misalnya kalian mau cerita apapun, our comment section is a safe zone for Kayak everyone. episode kali ini gak sih? Kayak ini tuh Yeah. kita bikin khusus karena emang ada request. Jadi kalau misalnya kalian punya request lagi, aku tadi lupa ngomong, boleh banget apapun topik yang kalian pengen kita bawain, kalian bisa drop di kolom komentar. And last but not least, follow our Instagram and our TikTok at tiba-tiba kepikir. And thank you so much for watching today's episode. See you on the next one. Bye-bye. Bye-bye.